Proyek rumah DP 0 rupiah yang menjadi andalan Gubernur Anies Baswedan kini terganjal kasus korupsi. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika mengikuti Pilkada DKI. Tak hanya terganjal korupsi, program ini juga dinilai minim realisasi. Belum lagi kendala penjualan yang tak laku dan sepi pembeli. Memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies Baswedan, realisasi program rumah DP 0 rupiah baru 0,26% atau sekitar 780 rumah dari target awal menyediakan 300.000 rumah selama 5 tahun. Rumah yang sudah dibangun terletak di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur dalam bentuk rusunami atau rumah susun sederhana milik. Minimnya realisasi pembangunan rumah DP 0 rupiah ini sempat disoroti oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliana Sari, pada akhir tahun lalu. Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah dalam 5 tahun, atau setara 60.000 rumah per tahun. Namun dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Di samping mengalami kendala pembangunan, program DP 0 rupiah ternyata juga mengalami kendala penjualan. Setahun setelah dibuka, baru 32% dari total 780 unit rumah yang berhasil dijual. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono menilai program rumah DP 0 rupiah sejak awal memang bermasalah. Dia mengatakan, program tersebut sulit diimplementasikan di lapangan karena banyak aturan yang harus diintegrasikan atau bahkan diterobos. Selain soal pengadaan lahan, Gembong menilai aturan lain harus diintegrasikan seperti aturan cicilan perbankan dan lain-lain. Itulah sebabnya, kata Gembong, tidak heran program DP 0 rupiah kini merembet ke masalah hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah menyidiki kasus korupsi pengadaan tanah untuk proyek perumahan DP 0 rupiah di DKI Jakarta. Proyek pengadaan tanah seluas sekitar 4,1 hektar di Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019 ini diduga merugikan keuangan negara hingga 100 miliar rupiah. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, penyidik KPK telah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini telah masuk tahap penyidikan. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, maka kemudian ditemukan adanya 2 bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Tentu nanti pada waktunya setelah proses penyidikan ini diselesaikan dan telah dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud, kami akan menyampaikan secara utuh dan lengkap konstruksi perkara ini, termasuk juga tentu pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pasal-pasalnya, dan kemudian alat bukti apa yang telah kami peroleh di dalam proses kegiatan penyidikan ini. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu YCP yang merupakan Direktur Utama PD Saranajaya, kemudian AJ, TA, dan 1 tersangka korporasi atas nama PT Adonara Propertindo. Menyusul penetapan status sebagai tersangka ini, YCP telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PD Saranajaya. Sementara itu, pihak PD Saranajaya menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada proses hukum di KPK.